Mungkin gue ada pertanyaan yang ke racun dulu ya. Jadi Brian Johnson sebelum tidur, sebelum makan tuh racun tuh harus dihilangin dulu. Racun tuh kan kayak rokok, alkohol, Iya, iya. gula tuh masuk racun tuh. Bagi dia ya. Junk food, ultra processed food tuh racun tuh. Iya. Nah, gua tuh ada problem dengan gue tuh nggak gampang addicted. Tapi kalau misalnya rokok, itu gue tuh pakai untuk nikotinnya, Dok. Jadi gue kalau misalnya minum ice americano ini, gue kena kafein sama gue kena nikotin. Gue kerja itu nggak tahu. Fokus. Ini kalau gue ya, gue sih sama teman-teman dokter sih diketawain ya. Tapi makanya gue pengen nanya nih ke lu. Gue fokus banget. Fokus banget. Jadi Ya. gue kadang harus pakai sisa bahkan. Oh. Jadi gue tuh bahkan suka manggil orang sisa private datang kantor gue sisa di kantor. Oh ya? Iya, biar gue tuh fokus. Jadi gue bisa minum kopi tuh gue banyak banget. Kafein tuh gue mungkin 4 kali sehari. Gue Oke. ekstrim. Kopi gue 4 kali nih, americano, terus gue sisa habis itu baru kerja itu wah. Oke, jawabannya itu memang kombinasi nikotin dan kafein itu memang Ada efeknya kah itu? iya ke saraf simpatis. Itu skripsiku soalnya. Oh. Jadi jawabannya adalah ya nikotin dan kafein itu kombinasi akan meningkatkan sistem kerja saraf simpatis. Nah, kita harus tahu saraf simpatis itu sistemnya dua, flight and fight. Flight and fight. Jadi bertarung atau kabur. Kalau zaman purba dulu kalau hewan dia setiap bertarung atau kita kabur. Artinya kita menjadi fokus, adrenalin kita naik. Jadi kalau kamu mengkonsumsi kafein dan nikotin itu kayak eskalasi pangkat 4. Karena kafein sendiri itu stimulan, nikotin itu stimulan. Kau campur dua-duanya, maka kau akan ngerasa fokus dan itu benar. Dan sekali kamu sudah bisa fokus, kamu akan addicted. Karena Iya, gue edit sama fokusnya. Nah, skripsinya kedua adalah ternyata orang yang mengkonsumsi kopi terus-terusan, dia akan toleran saraf simpatisnya. Awal mulanya dengan 3 espresso, aku bisa flag and fight. Iya. Lama-lama nanti 3,5, 4,5 dosis, 5 dosis, 6 dosis. Makanya kamu kalau nggak ada kafein dan nikotin itu sulit. Iya, gue nggak bisa jujur ya, gue nggak ngopi nih nggak bisa kerja. Nggak Itu, bisa kerja. apalagi kalau ngopi dicampur sama nikotin, itu berat. Oh. Nah, sekarang kita akan bahas yang rokok nih. Ini belum aku bahas di mana-mana. Brian Johnson tuh bilang kalau rokok itu yang pertama dihilangin sebelum tidur dan lain-lain rokok, karena rokok tuh dibilang minus 12 tahun pokoknya. Rokok tuh udah gitu minus 12 tahun. Jadi ini kita akan bahas secara fair karena ini sering banget videoku di-cut. Iya. Aku gak ada kesempatan untuk jelasin panjang. Rata-rata tuh hostnya tanya gini, menurut Anda lebih efektif mana? Tidak merokok tapi jarang olahraga atau olahraga tapi merokok? Ngeselin kan? Oh iya. Nah ini pertanyaan. Kurang pinter soalnya. Ini kalau ngomong sengak banget ya. jadi ada 3 nih. Pertanyaannya adalah, kalau saya mau berhenti rokok, Iya. saya harus gimana? Rokok, vape, atau e-cigarette? Iya. Ini jawabnya agak dangerous ya. Tapi aku minta moga-moga teman-teman bisa mengerti ini semua dokter. Orang pecandu rokok, dia tuh addicted. Dia akan addicted sama efeknya nikotin. Karena nikotinnya itu memang nyandu untuk fokusnya. Jadi dia tuh bisa teng gitu, bisa kayak, ya karena nikotin itu kayak kafein. Orang yang sudah addicted sama americano gak akan bisa lepas sama americano. That's it. Ini boleh gue tanya lagi ya di tengah-tengah ini, karena ini menurut gue ada yang gue penasaran banget. Rokok tuh rasanya buat gue bukan cuma nikotin, tapi pernafasannya. Gue dapet tuh di pernafasan. Ini bener atau nggak tahu atau gue doang perasaan. Ini perasaan gue tapi. Gue belum pernah nanya orang, gue belum pernah konfirmasi. Ya karena gue ngerasa kopi nih panasnya rokok, wah tenang, fokus. Karena itu efeknya nikotin, Pak. Efek nikotin tuh memang seperti, nah akhirnya kita akan jawabkan. Rokok itu efek nikotinnya akan addicted, oke? Yeah. Nah lucunya karena kita di Asia Tenggara, memang betul ada beberapa orang yang genetiknya tuh tahan asap rokok. Oke. Itu menjawab pertanyaan sebelum ada yang bantah, yang kakung saya ngerokok hidup-hidup aja. Ya betul, karena di dunia ini kita ada genetik yang memang dia bisa tahan seperti itu. Oh, oke. Nah itu menjawab dulu. Terus kedua, Brian Johnson bilang apakah rokok itu mengurangi 12 tahun? Kita nggak bisa tahu ya, kurang 12 itu terlalu ekstrim ya. Iya. Tapi kita tuh tidak punya organ di dalam tubuh yang bisa mengolah asap rokok. Jadi benar-benar tergantung apes-apesan. Kalau ternyata organ tubuhmu nggak tahan sama asap rokok, ya akhirnya pembuluh darah jadi keras, jadinya pernafasannya terganggu, dan akhirnya dia menjadi tensinya naik, digit. Oke. Clear ya? Tapi kalau ternyata genetiknya tahan, dia beruntung, dia bisa sampai 100 tahun. Oke. Nah itu yang rokok. Nah rokok zaman dulu sama sekarang itu berbeda. Ya sekarang sudah ada rasa-rasanya. Bukan hanya ada nikotin dan tembakau tok, bukan hanya cengkeh, tapi sekarang ada perasanya, ada, dan itu membuat tambah dangerous. Nah akhirnya orang kan akan membuat solusi gimana orang berhenti merokok. Maka ada teknologi, ini awal sejarahnya. Mereka membuat e-cigarette dengan bertujuan, orang-orang yang berhenti rokok ini kan kecanduan nikotin. Yuk kita buat e-cigarette biar seperti closing dose.
Jadi nikotinnya bisa